Selamat malam, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan. Malam ini kembali kita akan bersekutu, berkumpul dari tempat masing-masing, dan kita akan merenungkan firman Tuhan dalam rangka memperingati hari-hari pra-Pentakosta. Untuk memulai persekutuan kita malam hari ini, mari kita berdoa, minta bimbingan Tuhan. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh tetap dalam lindungan-Mu ya Tuhan, dan kami boleh mendapat kesempatan untuk bersekutu, menyatukan hati dan pikiran pada malam hari ini untuk memperingati hari pra-Pentakosta, hari-hari di mana Roh Kudus-Mu akan turun di antara kami, Tuhan. Dan jika sebentar kami juga akan merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau memberikan hikmat pada kami, sehingga kami boleh memperoleh kekuatan dari firman-Mu untuk kehidupan kami sehari-hari. Terlebih, kami juga dikuatkan untuk dapat melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, pimpinlah acara kami dan persekutuan kami pada hari ini, dari awal, tengah, hingga akhirnya Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang kurindukan, melihat Dikau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Shalom, selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih. Kita akan membaca, merenungkan akan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Allah, sehingga saat kami membaca, merenungkan firman-Mu, kami mengerti adanya, dan hamba-Mu yang akan menyampaikan, dimampukan untuk menyampaikan dengan tepat. Demi Kristus Tuhan Sang Firman yang hidup, kami mohonkan doa ini. Amin. Pembacaan kebenaran firman Tuhan pada hari ini dari Lukas 12 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-59. Lukas 12 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-59. Kebenaran firman Tuhan berbunyi demikian. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan,
kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya, untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia jadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan, minum, dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang dapat dan yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi, bukan? Kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di antara satu rumah, 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, aku akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Itulah pembacaan firman Tuhan. Yang sangat berbahagia adalah setiap kita yang hidup membaca, merenungkannya, lalu memperlakukan dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Umat Tuhan yang terkasih, hadiah dari Yesus. Itulah tema pada hari ini. Hadiah dari Yesus. Kita pasti akan bahagia saat mendapat hadiah, sukacita, dan meluap sekali kebahagiaan yang ada pada kita. Hadiah, semua dinambakan. Hadiah diharapkan. Suatu waktu ada seorang bapak yang sudah setengah baya. Dia sangat setia dan dia memikul tanggung jawab. Tanggung jawabnya adalah menjaga villa milik tuannya.
Setiap hari dia bekerja, dia melakukan tugasnya dengan sukacita. Setiap hari dia melakukannya. Dan apa yang dilakukannya ternyata itu membuat orang mengamat-amatinya, melihatnya, lalu mengatakan rajin benar Bapak ini. Lalu suatu waktu karena orang luar biasa tertarik dengannya, orang-orang datang kepadanya. Pak, Bapak rajin sekali, tanya orang-orang yang menghampiri dirinya. Ya, ini tugas saya. Nanti kalau majikan saya datang, tuan saya datang, dia senang untuk melihat apa yang saya telah lakukan ini. Lalu orang-orang itu mengatakan, Bapak tahu kapan majikan Bapak akan datang? Dan Bapak itu mengatakan, saya tidak tahu. Kapan itu? Saya benar-benar tidak tahu. Lah, kalau tidak tahu, ngapain Bapak kerja tiap hari? Kata orang itu yang bertanya kepada si bapak. Ya, ini kan tugas saya. Saya melakukannya tiap hari. Itu tanggung jawab saya. Dan itu perintah majikan saya. Tapi kan Bapak tidak tahu kapan majikan Bapak akan datang. Dan orang itu mengatakan, ya kira-kira kalau akan datang akan memberitahukan kepada Bapak kah? Oh tidak. Tidak tiba-tiba akan datang saja. Sehingga ya saya melaksanakan tugas saya seperti yang ditugaskan kepada saya. Ya bisa aja kan Bapak santai-santai, 2-3 hari baru menyapu, atau seminggu lah baru membersihkannya. Lalu si Bapak itu mengatakan, tidak, saya tahu apa yang menjadi tugas saya. Saya bersukacita melakukannya. Saya sangat bahagia mengerjakannya, tidak dengan beban, karena saya yakin inilah tugas saya. Inilah tanggung jawab saya, dan saya mau menuntaskan tanggung jawab ini sampai tuan atau majikan saya akan datang. Umat Tuhan yang terkasih, si Bapak setengah baya tersebut sangat tahu benar apa yang menjadi tanggung jawabnya. Sangat tahu benar apa yang harus dilakukan. Apakah diamat-amati oleh sang tuan? Apakah sang tuan atau majikannya itu akan datang beberapa hari lagi? Tapi dia sangat tahu benar bahwa dia harus menuntaskan atau dia mengerjakan hari demi hari tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sehingga apapun yang terjadi, mau tuannya akan datang seminggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi, atau dia sama sekali benar-benar tidak tahu, tapi dia sangat tahu dengan tepat apa yang menjadi tanggung jawabnya. Tanggung jawab. Di dalam melakukan setiap tanggung jawab, di dalam melakukan setiap hal yang diberikan untuk kita lakukan dalam kehidupan ini, sungguh itulah yang ingin disampaikan di dalam pembacaan kita pada hari ini. Kewaspadaan, waspada, tidak berpangku tangan, tidak menganggap bahwa tanggung jawab itu sepele. Tidak mengatakan bahwa saya sudah lelah, saya sudah capek, saya sudah bosan, saya sudah menunggu dan menunggu tapi belum juga datang. Saya sudah menanti-nantikan COVID-19 ini lewat. Saya sudah berdoa, saya memohon pandemi COVID-19 ini selesai, tapi belum juga. Lalu bagaimana saya menyikapinya? Kewaspadaan, siap siaga, senantiasa waspada, senantiasa berjaga-jaga, senantiasa boleh mengisi kehidupan, menyikapi segala sesuatunya dengan iman. Iman yang sungguh-sungguh ada di dalam
kehidupan ini. Dalam iman kepada Tuhan, setiap orang yang memiliki kewaspadaan tetap boleh setia, optimis, dan mampu menyiapkan diri dengan sebaik mungkin di dalam kehidupan ini. Hendaklah pinggangmu tetap terikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah engkau senantiasa siap sedia, dan engkau senantiasa imanmu menyala-nyala. Kehidupan imanmu terus bertumbuh, spiritualitasmu terus boleh ada. Engkau asah, engkau terus menyatakannya di dalam kehidupan ini. Sehingga saat kita mengetahui bahwa kehidupan kita masih jauh dari apa yang Tuhan inginkan kita lakukan, maka tepatlah kalau kita mau menyatakan pertobatan kita. Pertobatan, pembaharuan diri, kehidupan yang sungguh kita nyatakan, kehidupan yang kita lakukan di dalam perjalanan hidup ini. Bertobatlah, benahilah diri, berubahlah, karena kita mau senantiasa waspada, kewaspadaan, siap sedia, kapanpun Sang Tuhan kita itu akan datang, kapanpun Dia akan datang ke dunia ini, kapanpun waktunya. Saya tidak mempersoalkannya, saya tidak mau memikirkannya. Yang mau saya pikirkan, yang mau saya lakukan adalah diriku yang memiliki iman kepada Tuhan. Maka itulah yang sungguh-sungguh akan saya tata, yang sungguh-sungguh ingin saya nyatakan dalam kehidupan ketaatan, kesetiaan saya kepadanya. Hadiah dari Yesus. Yesus memberikan hadiah. Persoalannya adalah bagaimana kita memanfaatkan waktu, kesempatan yang Ia berikan pada kita. Hadiah dari Yesus. Apakah itu? Hadiah yang diberikan kepada kita. Hadiah kita dapat saat kita boleh senantiasa percaya, saat kita boleh senantiasa berserah, saat kita boleh menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya padanya, dan saat kita bertanggung jawab menjalani hari demi hari yang Ia berikan kepada kita. Mendapat hadiah. Sehingga mari kita berefleksi. Apakah dalam kehidupan ini saya telah menunjukkan kehidupan menerima Kristus, atau justru dalam tingkah lakuku, dalam tindakanku, justru aku menunjukkan sikap menolaknya. Mungkin mulut bibir kita mengatakannya, saya sudah menerima Kristus. Ya, saya sudah sangat percaya ungkapan kita itu. Tapi bagaimana dengan menerjemahkan itu di dalam kehidupan keseharian? Benar-benarkah saya menerima Dia, atau justru hal lain yang nyata saya menolak Dia? Ketika ada persoalan, saya lari darinya. Saya tidak menerima realita ini, saya marah padanya, saya memberontak padanya, dan meragukan tentang kemahakuasaannya. Yang pertama, berefleksikah menerima atau menolak. Yang kedua adalah, apakah dalam menjalani realita pandemi COVID-19 ini, atau realita kehidupan yang ada dalam kehidupan ini, kita bertahan dalam iman pada Kristus, atau justru kita menyerah? Sudahlah,
Sampai disinilah aku ingin memilih yang lain. Atau justru aku mau bertahan. Bertahan dalam imanku karena aku yakin Ia sang pemberi hadiah keselamatan. Sang pemberi kehidupan itu tidak akan pernah meninggalkan aku sendiri pun dalam menjalani hari demi hari. Sehingga yang ketiga, marilah berefleksi. Apakah dalam kehidupan ini aku benar-benar serius menjalani tanggung jawab yang diberikan kepadaku seperti Bapak yang tadi dalam ilustrasi tersebut? Apakah aku serius menjalaninya? Atau justru aku cuek? Aku masih muda, aku masih sehat, aku masih punya segala-galanya, ya sudahlah nanti sajalah. Atau justru aku serius? Serius menjalani tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada aku. Berefleksilah umat Tuhan. Setiap kita menanti hadiah dari Yesus, sudahkah sungguh-sungguh kita menyatakan iman kita, keyakinan kita di dalam terjemahan hidup yang kita jalani hari demi hari? Berefleksilah saudaraku. Apakah hidupku ini berbicara? Aku menerima sepenuh hati, menunjukkan dalam sikapku, atau justru aku menolaknya? Berefleksilah umat Tuhan dalam menghadapi realita yang ada. Aku terus akan bertahan, tidak akan menyerah. Karena di tangan Sama Kuasa Yesus, kehidupan kita terpelihara. Dan berefleksilah jemaat Tuhan yang terkasih. Setiap kita punya tanggung jawab. Mari kita dengan seriuskah atau cuek dalam menjalani. Teruslah mengasah imanmu, percayamu, penyerahan dirimu, dan setiap realita yang kita jumpai hari demi hari. Pandanglah dari kacamata yang positif, bahwa inilah kehidupan itu. Tuhan tetap ada, Tuhan tetap menyertai, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan aku. Nafas hidup ini hadiah dari Tuhan. Kekuatan kesehatan hadiah daripada Tuhan. Dan segala sesuatu yang ada dalam hidup ini kepercayaan daripada Tuhan. Dan teristimewa keselamatan itu. Sungguh hadiah yang membuat hidup kita selama-lamanya bersama-sama dengannya. Selamat terus berjuang umat Tuhan. Tuhan Yesus sungguh-sungguh menolong dan memberkati kita kini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang memelihara kehidupan kami. Tak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terus ada, senantiasa ada, dan berjalan bersama-sama dengan kami. Dalam realita pandemi COVID-19 pada saat ini, kami ingin terus berseru kepadamu, meyakini Engkau ada, menolong dan memberkati kami. Dengan kehidupan keluarga kami, dengan kehidupan pribadi-pribadi kami, kehidupan sebagai umat Tuhan, jemaat-Mu GKI Bintaro, dan kehidupan sebagai bagian dari rakyat Indonesia, bangsa negara Indonesia. Tolong kami ya Tuhan, agar benar-benar kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang setia dan taat untuk menjalani kehidupan iman kami dalam setiap kondisi apapun juga. Mampukan kami menyikapi segala sesuatu dari sisi iman kami kepada Engkau, bahwa tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini, tapi semuanya punya makna, semuanya punya maksud saat Engkau boleh ada dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, berkatilah kami, tolonglah kami, dan berkatilah kehidupan yang kami jalani hari demi hari. Tetap dalam pemeliharaan Tuhan, bangsa negara kami, dalam setiap kebijakan yang mereka ambil, Tuhan tolong dan Tuhan sertai. Kehidupan dunia, Tuhan juga berkati adanya. Kami ini milik Tuhan. Dan di tangan kemahakuasaan-Mu, hidup kami sangat-sangatlah terpelihara adanya.
Kami sungguh berserah, kami sungguh bermohon, hanya di dalam nama Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan Kebaikan-Mu di hidupku. Oh, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Dah. Shalom Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Apa kabar di rumah? Mudah-mudahan baik-baik ya. Puji Tuhan kami juga baik-baik. Kami doakan juga Bapak Ibu, saudara-saudara tetap dalam keadaan yang baik, tetap dalam pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Beberapa waktu yang lalu seperti kita ketahui, tahun ini kita awali dengan hujan yang sangat lebat. Untuk itulah kami berdua mau menceritakan sedikit pengalaman kami bahwa pada saat awal tahun itu, jadi beberapa saat sebelum tahun baru, rumah kami itu kemasukan ular di belakang. Ada ular
Dan setelah dicek ternyata ada gorong-gorong di belakang yang tidak rapat. Sehingga kami panggil tukang lah. Lalu saya bilang sama tukang tolong tutup gorong-gorongnya itu supaya ditutupnya rapat. Dikasih karet lah atau apa, supaya ular tidak masuk gitu ya. Nah, saya pada saat minta itu saya nggak berpikir bahwa lubang ini pun sebagai tempat pembuangan air. Saya nggak kepikir. Dan tukang pada saat saya bilang itu, tukang pun nggak ngasih tahu bahwa ini juga pembuangan air loh. Jadi ya sudah, nggak ada info itu dan tidak terpikir, sehingga dibikinlah seperti apa yang kami minta. Dikasih karet, tutuplah lubang itu. Dan seperti kita ketahui, tanggal 31 Desember itu hujan lebat sekali sampai tanggal 1. Nah, tanggal 1 pagi kami harus tugas kantor ya jam 9 pagi, ibadah jam 9 pagi. Tapi pagi-pagi saya nggak ingat pastinya, tapi sekitar jam 6 lewat sedikit. Saya terbang, lebih tepatnya dibangunin, nggak tahu. Pokoknya saya dibangunin, lalu saya bangun. Begitu bangun, saya dengar anjing di belakang berisik, gonggong. Wah, apakah ada ular? Tapi hujan berlangsung terus sampai pagi. Setelah keluar, ternyata di belakang itu banjir. Anjingnya gonggong karena dia nggak bisa berdiri, dia melompat kemana-mana, penuh air. Jadi dia lompat-lompat. Saya pikir kenapa bisa banjir? Oh, itu yang kemarin saya pasang. Sehingga bukalah pintu belakang, penutupnya saya cabut, air mengalir, selesai urusan. Walaupun sempat masuk sedikit, tapi tidak banyak. Dan kami dibangunin, saya nggak tahu, tapi dibangunkan, sehingga kami terhindar dari sesuatu yang lebih besar. Dan berhubungan dengan itu juga, karena tanggal 1 itu dengan berkat Tuhan kami akan berangkat ke Australia, ke Melbourne tepatnya. Jadi berangkatnya tanggal 1 malam, tengah malam. Bapak Ibu bayangin kalau harus banjir tanggal 1 pagi, lalu kami harus beres-beres, ibadah bisa kami bisa nggak datang ibadah, dan mungkin acaranya agak-agak rusak mungkin ya. Tapi sudah, kami yakin Tuhan sudah cegah itu sebelum terjadi yang lebih besar. Lalu sudahlah, saat tanggal 1 malam kami berangkat ke Melbourne. Lalu trayeknya dari Melbourne kita nggak balik ke Jakarta, tapi kita ke Bangkok. Dari Bangkok baru balik ke Jakarta. Nah, yang kami mau ceritakan adalah pada saat kami terbang dari dari Melbourne menuju Bangkok. Karena naik maskapainya Singapore Airlines, jadi dari Melbourne itu kami transit di Singapura, lalu Singapura ganti pesawat ke Bangkok. Perjalanan dari Melbourne ke Singapura itu kami berangkat jam 2 pagi ya. Kalau nggak salah ya jam 2 pagi. Biasa Bapak Ibu, penerbangan malam murah, jadi kami ambil yang itu. Nah, lalu sebelum memasuki Singapura, kira-kira di atas Denpasar gitu, dapat sarapan pagi. Sebelum mendarat Singapura kami dapat sarapan pagi, dan sementara makanan dibagikan, kami sudah dapat nampan makanan. Lalu kira-kira pramugarinya kurang lebih 3 bangku di depan kami. Saya masih sempat lihat pramugari itu masih membagikan makanan. Jadi dia lagi ambil nampan lalu taruh makanan, kopi, apa segala macam gitu ya. Dia belum sempat ngasih ke orang, tiba-tiba lampu seatbelt itu nyala. Fasten seatbelt nyala. Begitu nyala, detik berikut pesawat itu anjlok. Kalau Bapak Ibu terbang lalu ada turbulence, ya memang seperti itu, apalagi di musim-musim hujan ya. Tapi kan biasanya lampu seatbeltnya nyala, lalu tunggu beberapa saat, ada pengumuman, kita disuruh balik ke bangku, pasang seatbelt, lalu masuk turbulence. Atau mungkin udara cerah, lalu tiba-tiba pesawatnya mulai goyang dikit, makin keras, lampu seatbelt dinyalakan.
sehingga kita harus duduk pasang seatbelt. Biasanya itu karena angin. Setahu saya turbulensi itu karena udara jelek atau karena angin. Nah, yang ini kenapa kami harus ceritakan? Karena ini lain dari yang lain, Bapak Ibu. Jadi lampu seat seperti yang tadi sudah kami sampaikan, lampu seatbelt itu menyala, detik berikut pesawat itu anjlok. Nggak tahu kenapa. Nah, istri saya bilang pilotnya mungkin ketiduran. Masuk akal mungkin. Nah, di samping kami itu ada, duduk di samping dia ada anak perempuan mungkin SMA. Dia mau pulang ke Singapura ya. Mungkin orang tuanya di Singapura. Lalu dia nanya, tadinya nggak ngomong-ngomong. Setelah kejadian itu dia nanya sama istri saya, kita masih lama nggak ke Singapura? Jadi kekhawatiran itu muncul setelah kejadian itu. Karena seperti tadi, lampu seatbelt nyala dan detik berikut pesawat itu anjlok. Pramugari yang tadi saya bilang pegang nampan, itu saya lihat dia sampai teriak gitu. Nampannya dia nggak bisa pegangan, nampannya kelempar, kena lah di orang-orang seputar situ. Tehnya saya nggak tahu apa, tapi berantakan yang ada di nampan, sehingga diambil pel apa segala macam bersih. Ini hal kedua yang kami mau ceritakan. Dan setelah kami sampai di Bangkok, seperti biasa kami selalu setiap sampai tujuan kami berdoa dan mengucap syukur sama Tuhan karena Tuhan mengizinkan kami merasakan sesuatu yang baru, pengalaman yang baru. Ya, kita mengucap syukur atas segala yang kita alami gitu kan. Sudah seharusnya pada saat kejadian ini kami sudah bertekad bahwa nanti kami akan ceritakan ini kepada teman-teman di rekan-rekan Bapak Ibu di Bintaro, karena biasanya memang pada saat PD kan suka ada kesaksian, memang sudah diniatkan. Nah, sekarang terjadilah, walaupun harus lewat online, tapi tetap kami lakukan. Seharusnya ada banyak hal kecil-kecil, tapi itulah yang ingin kami ceritakan. Plus satu lagi, beberapa waktu yang lalu istri saya kena DBD, Bapak Ibu. Kira-kira 2 minggu yang lalu, hari Jumat saya ingat itu, Jumat malam dia, kira-kira 2 minggu yang lalu, hari Jumat malam dia minta tolong kerokin karena badannya nggak enak. Ya sudah, kerokin, tidur. Sabtu pagi ternyata demam. Ya demam. Ya sudah, kita jalanin saja dulu. Demam biasa, susah makan atau segala macam. Minggu pun demam. Senin masih demam. Nah, lalu Senin malam itu saya coba konsultasi dengan Dokter Timbul. Terima kasih banyak Dokter Timbul. Dan Dokter Yona. Terima kasih banyak Dokter Yona. Tentang keadaan istri saya. Demam gini. Karena zaman sekarang kan ke dokter susah. Ke rumah sakit harus cek segala macam. Lebih bagus kita kontak sama dokter yang kita kenal. Jadi kontak Dokter Timbul, Dokter Yona, dapat advice yang sama. Kemungkinan beresin mahnya dulu, jadi beli obat mah gitu kan. Minum. Hari Selasa itu demamnya sudah turun. Saya tanya, badan kamu biasa saja katanya. Oh ya sudah, bagus kalau gitu kan. Bagus, ya jalanin saja lah. Jalan, lalu Rabu pagi ternyata keluar inilah ruam-ruam merah di kaki dan tangan. Pertamanya sedikit, lalu makin banyak. Lalu konsultasi lagi dengan Dokter Yona, Dokter Timbul gitu. Periksa darah aja, Win, gini. Oke. Nah, rencananya mau periksa darah Kamis, tapi waktu itu Kamis libur, tanggal merah. Apa itu? Kenaikan. Oh iya, waktu itu kenaikan. Jadi Kamis lab tutup. Nah, kami nggak bisa periksa darah. Akhirnya
Jumat pagi lah periksa darah berdasarkan bantuan dari dokter Yona. Kami pergi ke Prodia periksa darah pagi-pagi, pergi ke Prodia periksa darah, lalu balik ke rumah karena ambilnya siang saya balik sendiri ke Prodia ambil hasil. Nah, lalu terima hasil, dan waktu saya terima amplop itu si orang Prodia bilang begini, "Pak, langsung konsul ke dokter." Oh, oke. Nah, perasaannya saya agak nggak enak. Kenapa harus langsung konsul ke dokter? Amplopnya belum saya buka. Sudah, saya agak-agak shock di jalan. Sudah, saya keluar. Harusnya saya masih mau pergi ke Bintaro. Tapi karena disuruh langsung ke dokter, saya pulang. Di jalan saya kontak sama dokter Yona. Bisa kontak dan komunikasi. Hasilnya saya foto, saya kirim ke dokter Yona. Terus dokter Yona bilang, udah ke ini aja Win, ke dokter, ke rumah sakit lah, cek apa segala macam. Nah setelah itulah baru saya lihat hasilnya. Ternyata di situ ada saran untuk langsung rawat inap di hasil Prodia periksa darah itu. Tadinya saya nggak lihat di hasil itu, ternyata ada. Setelah kontak Yona baru saya berani lihat. Lalu trombositnya ternyata yang disuruh harus langsung ke dokter karena trombosit 35.000 tinggal 35.000. Normalnya 150.000 sampai 400 sekian. Ini tinggal 35.000. Tapi yang anehnya Bapak Ibu, saya sampai di rumah istri saya ini nyapu. Saya tanya, badan kamu kenapa? Enggak, biasa aja. Cuman ruam merah di badan itu ada. Tapi dia biasa-biasa saja. Oke, ya sudah, saya bilang dia, ayo kita ke rumah sakit. Pergilah ke rumah sakit. Masuk UGD di Premier Bintaro, masuk, cek segala macam. Harus cek scan paru-paru, harus scan toraks dan segala macam, memastikan free COVID-19. Lalu masuklah rawat inap. Malam itu, siang itu saya kontak keluarga, saya kontak Ratri, saya kasih tahu gini. Ratri sama Elia langsung datang, tanya bisa bantu apa, terima kasih banyak Ratri dan Elia, dan mereka yang ke rumah ambil baju karena saya harus di rumah sakit, daftar segala macam karena istri saya di IGD. Lalu sudah, jadi Jumat malam sesudah kenaikan itu istri saya masuk rumah sakit, dan beruntung kami dapat kamar yang, karena free COVID-19, jadi kami dapat kamar yang untuk bayi. Jadi ruangan itu seharusnya ruangan untuk ibu-ibu melahirkan, Bapak Ibu. Tetapi karena sedikit yang melahirkan saat ini, jadi ruangan itu dibuka untuk pasien yang istilahnya green zone ya. Jadi di situ ada zona hijau, abu-abu dan merah. Abu-abu yang apa tuh, yang setengah-setengah gitu, ODP apa-apa gitu. Yang merah yang PDP ya. Nah, yang bersih itu dikasih di ruang hijau. Kami dapat di ruang hijau dan dapat ruangan yang buat melahirkan, jadi bersih, bagus. Kebetulan yang ada isi satu orang VIP, jadi satu orang boleh jaga, jadi saya bisa nungguin. Saya nginep di rumah. Saya nginep di rumah sakit bareng dia. Jadi Jumat pagi itu periksa darah 35.000 trombositnya. Lalu masuk ke rumah sakit. Sabtu pagi periksa darah lagi di rumah sakit, visit dokter, trombosit 66.000 ya. Visit dokter Wardoyo waktu itu cerita-cerita, dokter Wardoyo macam-macam, cerita panjang lebar. Lalu oh ya, oke, mungkin besok bisa pulang gitu katanya. Nah, ya sudah. Jadi saya pikir kok 66.000 kok disuruh pulang. Balik. Lalu ada Ika datang. Ika mungkin karena kangen, dia ngotot mau datang. Ya sudah, kamu datang saja. Jadi Sabtu siang Ika datang, saya pulang. Karena boleh satu orang di dalam ruangan. Akses card saya kasih, Ika temenin kakaknya, saya pulang.
di rumah, ambil baju, beresin. Sore saya balik lagi. Lalu minggu pagi periksa trombosit 143.000 trombositnya. Jadi Jumat pagi 35.000, Sabtu pagi 66.000, Minggu pagi 143.000. Lalu ada visit dokter juga ternyata hari Minggu. Datang, dia bilang, wah ini sudah boleh pulang. Jadi Minggu siang itu kami sesudah makan siang kami pulang, keluar dari rumah sakit kami pulang. Ini yang kami bagikan kepada Bapak Ibu pengalaman kami dari Januari sampai hari ini. Dan puji Tuhan karena Tuhan senantiasa beserta, Tuhan senantiasa menjaga, membimbing dalam keadaan apapun. Itu yang kami mau sharingkan bersama Bapak Ibu. Jadi saran kami Bapak Ibu dalam keadaan apapun ya bersandar pada Tuhan, mengucap syukur senantiasa. Kami pun di rumah sakit berdoa, Tuhan terima kasih untuk pengalaman yang baru bagi kami. Mengucap syukur dalam segala situasi. Agak berat memang, tapi ucap syukurlah. Dan itu yang kami lakukan dan itu yang kami mau sharing. Tidak usah panjang-panjang Bapak Ibu. Tetapi ya, ada satu hal yang penting adalah Tuhan mencegah hal yang besar terjadi kepada kita. Hal yang kecil terjadi dan Tuhan stop. Seperti banjir di rumah. Pesawat yang kita nggak tahu kenapa tahu-tahu anjlok. Tapi sebelum jadi besar, kami yakin Tuhan sudah jaga. Sakit juga begitu. Sebelum dia parah, Tuhan sudah jaga. Jadi, ayolah kita senantiasa bersandar pada Tuhan, serahkan pada Tuhan, dan mengucap syukur dalam segala hal. Itu yang kami lakukan. Dan Tuhan tetap jaga semuanya baik adanya. Dan kami yakin Tuhan akan menjaga kita semua, memelihara kita semua. Walaupun di tengah PSBB ini, tapi Tuhan tetap pelihara kita. Sampai pada akhirnya kita bisa berkumpul lagi, bisa beribadah. Walaupun dengan normal yang baru, aturan yang baru. Tetapi kalau sudah bisa berkumpul, sudah sesuatu kemajuan buat kita semua. Itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Dan di akhir kesaksian ini kami ingin menyanyikan satu pujian. Tidak live, pujian ini sudah direkam. Kami ingin menyanyikan satu pujian. Bapak Ibu, pujian ini jangan dengar indahnya, tapi dengarlah bagaimana Tuhan itu sebagai gembala yang baik, senantiasa menjaga dan melindungi domba-dombanya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Selamat berkarya dari rumah, tetap di rumah. Selamat melayani Tuhan, selamat memuji Tuhan, dan mengucap syukur kepada Tuhan. Oke, dadah. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Di
Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Selamat malam Bapak Ibu. Marilah kita bersama-sama berdoa. Kita tutup mata untuk datang menghadap kepada Tuhan. Tuhan yang kami kasihi, Yesus yang kami yakini sebagai juru selamat dan Tuhan semua manusia di dunia ini. Kembali ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur karena Tuhan telah memberi kesempatan kepada kami untuk datang di tempat ini dengan selamat. Bahkan Tuhan beri kesempatan kepada kami untuk mengikuti acara persekutuan doa hingga akhir dengan selamat. Bapa di surga, walaupun secara online kami dapat mengikuti acara ini, tapi biarlah Tuhan berkenan, untuk memberkatinya, sehingga semua yang kami lakukan tidak sia-sia, tetapi akan membawa manfaat bagi kehidupan pribadi kami, kehidupan keluarga kami, dan kehidupan sesama kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami juga akan mengakhiri acara ini. Biarlah Tuhan tetap memelihara kami, menyertai kehidupan kami, sehingga kami pun akan dapat melakukan aktivitas kami selanjutnya. Kami pun akan bersaksi di tengah-tengah keluarga kami dan di dalam masyarakat sekitar kami.
Bapa di surga, Allah yang kudus. Saya serahkan semua kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Dan untuk hari-hari berikutnya, biarlah Tuhan juga masih memberi kesempatan kepada kami untuk mengikuti acara persekutuan doa ini. Saya serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan berserah diri. Amin. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Ingat bahwa besok masih ada acara yang sama. Kami mengundang partisipasi Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti acara persekutuan doa ini. Walaupun secara online, tetapi kita tetap semangat, tetap bersama-sama Tuhan untuk memuliakan namanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.